Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering sekali menghadapi berbagai situasi yang menantang dalam kehidupan kita, yang bisa juga menguncang iman kita dan keteguhan hati kita. Tidak ada seorang pun yang tahan dan kebal terhadap pencobaan, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, bahkan dalam perjalanan iman kita. Kita semua akan menghadapi pencobaan, tetapi kita harus pahami dulu bahwa pencobaan bukan hanya sekedar ujian, melainkan juga kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasihi, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Amin. Surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaatnya yang ada di Korintus. Korintus itu adalah sebuah kota yang besar, yang terkenal dengan keberagamannya, dengan tantangan moral yang dihadapinya, dengan budaya sekitar yang syarat dengan penyembahan berhala dan perselisihan, dan juga perilaku yang tidak bermoral. Jadi Paulus menulis surat ini untuk menegur dan memberitahukan nasihat tentang bagaimana hidup kepada orang yang dalam lingkungan yang tidak ada kepercayaan, yang di situ orang-orang yang pada lingkungan mereka itu terdapat orang-orang berbudaya yang Yunani dan Romawi. Di situ mereka sering sekali menyembah berhala. Rasul Paulus menulis surat ini agar mereka diingatkan kembali untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, yang dialami jemaat di Korintus pada saat itu adalah keberagaman budaya atau budaya yang berbeda. Budaya yang ada di tengah lingkungan jemaat Korintus itu penuh dengan praktik penyembahan berhala yang berkaitan erat dengan kebudayaan, yaitu Yunani dan Romawi pada saat itu. Dan penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh jemaat di Korintus karena mereka sudah terpengaruh dengan kebudayaan Romawi pada saat itu, yaitu penyembahan dewa-dewi Yunani dan Romawi. Pada waktu itu juga Korintus adalah kota yang sangat besar dan dengan banyak kuil-kuil yang didedikasikan atau yang diabdikan untuk dewa-dewi Yunani. Dan salah satu dewi utama yang disembah di sana adalah Dewi Afrodit, yaitu yang artinya dewi cinta dan kesuburan. Mereka sering sekali menyembah berhala kepada dewa Afrodit tersebut karena mereka sudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada di tengah-tengah jemaat tersebut. Dan mereka juga sering sekali memberikan persembahan makanan kepada berhala. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang non-Yahudi, mempersembahkan makanan kepada berhala. Nah, dalam konteks ini teman-teman, Paulus mendorong jemaat untuk hidup dengan waspada dan bergantung kepada kesetiaan Allah yang menyediakan jalan keluar dari pencobaan. Dan Paulus sambil terus menjaga kehidupan mereka tetap setia kepada Tuhan dan menjauh dari segala bentuk penyembahan berhala atau dosa. Tema kita pada saat ini yaitu kesetiaan Allah dalam menyediakan jalan keluar dari pencobaan. Sekali lagi, kesetiaan Allah dalam menyediakan jalan keluar dari pencobaan.
Dalam konteks ini menyoroti kepada betapa Allahnya setia kepada umatnya, bahkan dalam situasi yang penuh dengan cobaan. Nah, di dalam surat ini Paulus juga memberikan dorongan kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan mereka, terutama dalam hal penyembahan berhala. Kenapa melalui Rasul Paulus kita diingatkan untuk tidak khawatir dalam percobaan? Karena poin yang pertama, Allah memahami kelemahan manusia. Allah memahami kelemahan manusia. Dalam ayatnya yang ke-13 sudah dikatakan bahwa pencobaan yang dihadapi jemaat Korintus adalah pencobaan yang biasa atau yang umum bagi manusia. Yang berarti pencobaan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang luar biasa, yang luar biasa untuk dihadapi mereka atau mustahil untuk diatasi. Setiap orang termasuk jemaat di Korintus menghadapi godaan dan pencobaan yang serupa, baik itu dalam penyembahan berhala, godaan seksual, atau tekanan sosial untuk berkompromi dengan iman. Seperti yang saya katakan di awal tadi, yang dialami oleh jemaat di Korintus juga kita alami dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Tetapi karena Allah selalu menyediakan jalan keluar dan solusi untuk setiap pencobaan yang kita alami, untuk membantu kita mengatasi tantangan supaya sebagai manusia kita mengerti akan kelemahan kita. Meskipun begitu, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk menjauhkan diri dari godaan atau pencobaan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita yaitu pilihan. Kita dapat memilih yang baik dan yang benar. Kita dapat memilih kita menyembah berhala atau berserah kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk menghindari, tetapi pilihan tetap ada di tangan kita. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerumus ke dalam penyembahan berhala? Poin yang kedua, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius 11 ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Sudah mendapatkannya? Amin. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Marilah. Gaya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca, di sini ajakan juru selamat kepada kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Untuk selalu datang kepadanya, bahkan di saat kita memiliki beban yang sangat berat, yang mungkin itu tidak bisa kita lewati pencobaan yang telah kita alami. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya agar Tuhan memberikan kelegaan bagi kita, agar kita dapat menanggung semua cobaan dan beban yang kita alami. Poin yang ketiga, jangan menyembah berhala. Terkadang manusia ketika diberikan pencobaan, contohnya diberikan sebuah penyakit dalam dirinya, kebanyakan orang-orang pergi kepada dukun, terutama orang-orang di desa, yaitu sering sekali mereka jika mendapat situasi yang mungkin mereka sakit, sering sekali mereka pergi kepada dukun. Kalau di kampung kami namanya datu. Nah, mereka sering sekali pergi kepada itu, bukan hanya orang-orang beriman orang-orang yang tidak beriman pergi kepada datu atau dukun, tetapi kita juga sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita juga kadang iman kita goyang. Kadang kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak berserah kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita datang kepadanya.
Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana penyakitku? Tuhan ingin menyembuhkan kita, tetapi kita tidak peka akan hal tersebut. Dan di ayat yang ke-14 juga dikatakan, jauhilah berhala. Tetapi kita sebagai manusia, kita sering sekali tidak percaya akan hal itu. Kita sering sekali tidak peka akan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita untuk menjauhi berhala. Nah, setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi itu bukan membuat kita agar jauh dari Tuhan atau menyembah berhala. Namun Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat segala berkat cinta kasih Tuhan hingga pada saat ini kami telah selesai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, di mana kami diajarkan Tuhan Yesus bahwa setiap cobaan yang kami alami bukanlah pencobaan yang luar biasa, tetapi Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah kiranya firman-Mu boleh memberkati setiap jemaat Tuhan dan kami boleh diberkati. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Amin.